Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu dosen penguji, kali ini saya sampaikan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia berdampak kepada salah satu perusahaan produksi di bidang pangan, yaitu perusahaan CP Puspa, yang di masa pandemi mengalami penurunan permintaan penjualan. Fenomena ini merupakan fenomena yang cukup menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, perkenankan saya, Silsilia Ayu Astiti, dari jurusan Informatika, akan membahas terkait dengan prediksi permintaan beras menggunakan jaringan syaraf tiruan algoritma backpropagation, studi kasus CV Puspa. Memasuki poin yang pertama, yaitu latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang di tahun 2020 mengalami masa pandemi yang disebabkan oleh Coronavirus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Dampak yang ditimbulkan sangatlah beragam. Salah satunya yaitu adanya kelumpuhan di sektor ekonomi sehingga membuat menurunnya konsumsi atau permintaan daya beli masyarakat. Menurunnya tingkat permintaan daya beli masyarakat berdampak kepada salah satu perusahaan produksi di bidang pangan, yaitu perusahaan CP Puspa. Perusahaan CP Puspa merupakan perusahaan penggilingan padi menjadi beras yang menghasilkan berbagai jenis beras dengan dua merek unggulan, yaitu beras Raja Wali dan beras Joget. Pada awalnya, perusahaan ini merupakan perusahaan kecil yang terus mengalami peningkatan permintaan dari tahun ke tahun. Namun, di tahun 2020 terjadi permasalahan, yaitu jumlah permintaan beras perharinya menurun dan mengalami ketidakstabilan. Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu tindakan pencegahan. Salah satunya yaitu dengan melakukan prediksi. Pada penelitian ini, prediksi yang digunakan merupakan jaringan syaraf tiruan algoritma backpropagation yang digunakan dengan memprediksi data-data yang sudah tersedia sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan metode jaringan syaraf tiruan algoritma backpropagation sebagai metode dalam memprediksi jumlah permintaan beras perharinya dari data permintaan beras yang sudah diperoleh dengan melihat tingkat minimal error yang dihasilkan. Terdapat beberapa peneliti terdahulu. Yang pertama yaitu Anjarwanto pada tahun 2017. Data yang digunakan adalah data indeks harga konsumen kategori kesehatan Badan Pusat Statistik Kota Medan dari tahun 2014 hingga 2016 dengan hasil MSE 0,365. Yang kedua ada Monica tahun 2019 yang dimana data yang digunakan adalah data ketersediaan tanaman cabai berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia melalui situs Badan Pusat Statistik dari rentang tahun 2012 hingga 2017. Hasil menunjukkan MSE 0,0106. Yang ketiga ada Rahul pada tahun 2020. Dataset yang digunakan adalah dataset pembuatan SIM dari tahun 2015 hingga 2018 dengan hasil MSE pelatihan 0,017 dan MSE pengujian 0,0406. Dan yang keempat adalah Mas Ruroh pada tahun 2020 yang dimana pada penelitiannya melakukan perbandingan antara jaringan syaraf tiruan backpropagation dengan regresi linier. Hasil menunjukkan bahwa metode backpropagation mengungguli dari regresi linier dengan hasil RMSE sebesar 7,28 dan MAPE sebesar 0,55%. Memasuki ke pembahasan metodologi penelitian, terdapat beberapa alur tahapan penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi suatu permasalahan, peneliti melakukan suatu observasi dan wawancara ke lapangan untuk mendapatkan data penelitian serta berbagai informasi yang terdapat pada data yang dibutuhkan oleh peneliti. Yang kedua yaitu studi literatur, baik melalui media cetak, media online, dan maupun jurnal. Yang ketiga yaitu persiapan data. Yang keempat yaitu implementasi metode, serta yang terakhir adalah analisa hasil yang nantinya akan dibahas lebih lanjut. Pada tahapan implementasi metode jaringan syaraf tiruan backpropagation terdapat beberapa alur yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama yaitu memanggil kembali hasil dari persiapan dataset yang berupa data yang disimpan dalam file .pitcal. Kemudian dilakukan skenario pemodelan yang terdiri dari inisialisasi parameter serta arsitektur jaringan yang akan dibentuk. Setelah itu, melalui tahapan pelatihan dan pengujian yang terdiri dari dua proses utama,
yaitu pengujian arsitektur jaringan yang menghasilkan arsitektur terbaik yang nantinya akan dibawa ke pemilihan learning rate untuk diuji learning rate serta ke tahapan regularisasi. Pada tahapan pengujian arsitektur jaringan, learning rate serta regularisasi menghasilkan loss MSE dan RMSE pada pelatihan dan pengujian yang nantinya akan menghasilkan prediksi di setiap jenis beras. Terdapat beberapa inisialisasi parameter yang digunakan, yaitu arsitektur 1 hingga 5 hidden layer, neuron input 7 neuron, neuron hidden 3 hingga 1000 neuron, kemudian neuron output 1, learning rate 0,001 untuk pengujian arsitektur jaringan, sedangkan learning rate 0,0001 hingga 0,00005 merupakan learning rate yang digunakan dalam pemilihan learning rate. Kemudian epoch 2000 merupakan epoch yang digunakan dalam melakukan pengujian arsitektur jaringan, dan epoch 5000 digunakan sebagai epoch pemilihan learning rate dan regularisasi. Loss threshold atau loss minimum yang diambil sebesar 0,0005 serta fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi aktivasi ReLU. Arsitektur jaringan 1 hidden layer terdiri dari 3 jumlah pengujian, 2 hidden layer dengan jumlah 16 pengujian, 3 hidden layer dengan 60 pengujian, 4 hidden layer dengan jumlah pengujian sebanyak 4 pengujian, serta 5 hidden layer dengan jumlah pengujian sebanyak 4 pengujian. Perbedaan jumlah neuron dan layer pada hidden layer bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan prediksi yang dihasilkan dari arsitektur yang sudah dibentuk dan menetapkan arsitektur terbaik berdasarkan tingkat minimal error yang dihasilkan. Setelah itu, pada tahapan implementasi metode pelatihan dan pengujian, terdiri dari 3 tahapan utama pada tahapan pelatihan, yaitu propagasi maju, propagasi mundur, dan perubahan bobot. Pada propagasi maju, yaitu menghitung nilai neuron pada hidden layer dan output layer. Dan pada propagasi mundur, yaitu menghitung kesalahan error pada lapisan output, kemudian lapisan hidden. Sedangkan pada fase perubahan bobot ini sendiri, yaitu menghitung kembali bobot yang nantinya akan digunakan pada tahapan pengujian. Nah, pada tahapan pengujian ini sendiri hanya dapat dilakukan pada fase pertama, yaitu fase propagasi maju, yang dimana seluruh bobot input itu sendiri diambil berdasarkan inputan parameter pada tahapan pelatihan. Setelah itu dilakukan denormalisasi dataset, melihat dataset masih dalam bentuk rentang 0 hingga 1 karena melakukan tahapan normalisasi. Kemudian dilakukan performa hasil dengan mengukur error menggunakan MSE dan RMSE, serta yang terakhir adalah analisis hasil. Memasuki ke poin hasil dan pembahasan. Pada tahapan yang pertama yaitu load library dan dataset. Pada library terbagi menjadi 5 fungsi utama, yaitu library sebagai fungsi direktori, processing data, matematika, visualisasi, implementasi metode ANN, serta library sebagai evaluasi performa. Dataset beras joget dan beras Raja Wali terdapat pada folder ANN beras Google Drive yang kemudian dimuat pada Google Colab. Setelah itu, dilakukan penghapusan kolom yang tidak diperlukan, yaitu kolom no yang mengidentifikasi urutan banyaknya jumlah data. Penghapusan kolom no ini sendiri membuat dataset hanya terdiri dari 2 kolom, yaitu time yang menunjukkan waktu yang dikeluarkannya beras berdasarkan rututan waktu per harinya, dan kolom permintaan yang menunjukkan berat beras yang dikeluarkan. Normalisasi dataset. Normalisasi dilakukan dengan membagi hasil dari pengurangan antara data yang akan dinormalisasi dengan data minimum dan hasil dari pengurangan antara data maksimum dengan data minimum. Hasil dari normalisasi terdiri dari 3 kolom, yaitu time sebagai waktu dari data yang dinormalisasi, permintaan yang berisikan data asli, dan permintaan normalisasi yang berisikan hasil dari proses normalisasi. Kemudian, ke tahapan pembentukan dataset. Dataset dibentuk dengan menentukan data input yang diinisialisasikan sebagai X sebanyak 7 neuron dan Y sebagai target dan Z sebagai penanda waktu dari data target, serta penambahan adanya kolom permintaan normalisasi yang berisi hasil dari proses normalisasi. Selain dibentuknya data input dan data target, pada pembentukan dataset dilakukan penambahan kolom jenis sebagai penanda jenis merek beras yang dibentuk. Pembagian dataset. Dataset dibagi dengan rasio 80% pada data training dan 20% pada data testing. Pembagian dataset dilakukan pada tiap merek beras sehingga menghasilkan keluaran data training dan data testing di masing-masing merek beras.
Kemudian, setelah dilakukan pembagian dataset, yaitu dilakukan penyatuan dataset. Hasil dari pembagian dataset itu sendiri di setiap merek beras kemudian dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Hasil pengujian arsitektur yang diterapkan dengan percobaan 1 hingga 5 hidden layer menghasilkan model arsitektur terbaik yang terletak pada arsitektur 750, 200, 300, 250, 301 yang merupakan pengujian arsitektur jaringan di 5 hidden layer yang dipilih berdasarkan evaluasi hasil loss pelatihan yang kurang dari loss minimum yang ditentukan yaitu 0,0005 yang kemudian dievaluasi pada hasil loss pengujian terkecil. Untuk hasil yang lebih jelas terkait performa yang terdapat pada proses pelatihan dan pengujian pada arsitektur terbaik, terlihat pada plot hasil loss dengan garis biru sebagai pelatihan dan garis orange sebagai proses pengujian. Dari hasil loss pelatihan dan pengujian, kemudian didapatkan hasil prediksi di setiap jenis merek beras yang divisualisasikan berupa grafik dengan membandingkan hasil data pada proses pelatihan atau garis hijau dan data pada proses pengujian atau garis orange dengan data asli yang dimana semua proses sudah mengalami denormalisasi. Hasil pengujian learning rate. Pada tahapan ini dilakukan pengujian pada learning rate dengan tujuan untuk mendapatkan parameter terbaik dari model arsitektur terbaik yang sudah terpilih sebelumnya, yaitu arsitektur 750, 200, 300, 250, 301. Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam melakukan pengujian learning rate, hasil terbaik terletak pada learning rate 0,0001 yang memiliki hasil loss test terkecil dari ketiga loss trend yang lolos dari loss threshold atau loss minimum yang ditentukan, yaitu 0,0005. Setelah dilakukan pengujian pada learning rate, model yang dihasilkan masih terlihat sama, yaitu adanya loss pelatihan yang lebih kecil daripada loss pengujian dengan perbedaan yang sangat signifikan dan membuat proses prediksi yang dilakukan tidak maksimal. Kondisi pada model ini disebut dengan overfitting. Karena model bersifat overfitting, maka diperlukanlah suatu teknik dalam mengatasi hal tersebut, yang pada penelitian ini menggunakan regularisasi elastic net. Regularisasi elastic net ini sendiri yaitu penggabungan antara L1 regularisasi dan L2 regularisasi yang pada penelitian menggunakan 0,0001 pada lambda L1 dan 0,0001 serta 0,0001 pada lambda L2 sehingga terdapat dua percobaan regularisasi. Hasil regularisasi terbaik terletak pada lambda 0,0001 L1 dan lambda 0,00001 L2 yang dievaluasi berdasarkan hasil loss pengujian terkecil. Terlihat bahwa hasil loss pelatihan dan loss pengujian setelah dilakukan proses regularisasi mengalami penurunan dan tidak ada celah atau rongga di antara keduanya. Atau model dapat dikatakan tidak mengalami overfitting sehingga dapat memprediksi data dengan baik. Hasil yang didapatkan pada grafik dalam memprediksi data asli atau garis biru dari data prediksi pelatihan atau garis hijau dan pengujian atau garis orange memperlihatkan hasil yang baik dilihat dari rapatnya garis yang dibentuk. Analisis hasil. Pada pemilihan arsitektur terbaik menghasilkan nilai MSE 0,000358, RMSE 0,306269 di proses data pelatihan dan hasil MSE 0,004226 dan RMSE 0,211625 di proses data pengujian. Kemudian pada pemilihan learning rate terbaik menghasilkan nilai MSE 0,000033, RMSE 0,305775 di proses data pelatihan dan hasil MSE 0,004090, RMSE 0,210433 di proses data pengujian. Kemudian pada hasil akhir yaitu dilakukanlah teknik regularisasi dengan nilai MSE 0,001278, RMSE 0,301950 di proses data pelatihan dan hasil MSE 0,002391, RMSE 0,204972 di proses data pengujian. Kesimpulan,
Terdapat berbagai tahapan dalam mempersiapkan dataset, baik itu dari proses pengumpulan data, pembentukan dataset, proses normalisasi menggunakan min-max, dan melakukan pembagian dataset menggunakan rasio 80/20. Yang kedua, yaitu berdasarkan proses implementasi metode yang dilakukan dengan arsitektur terbaik 750, 200, 300, 250, 301, fungsi aktivasi relu, epoch 5000, serta learning rate terbaru sebesar 0,0001, model bersifat overfitting sehingga membuat hasil prediksi tidak maksimal. Untuk mengatasi kasus tersebut, dilakukan regularisasi menggunakan teknik regularisasi elastic net. Dengan hasil menunjukkan tidak overfitting melalui percobaan regulasi terbaik terdapat pada lambda 0,0001L1 dan lambda 0,00001L2. Saran. Yang pertama, yaitu memperhatikan penggunaan jumlah neuron pada hidden layer. Dapat dimulai dengan jumlah yang sedikit hingga dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, yaitu menggunakan fungsi aktivasi lainnya seperti sigmoid atau tanha untuk mengetahui tingkat keakuratan yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, yaitu jika terjadi overfitting, sama halnya dengan penelitian yang sudah dilakukan, maka disarankan untuk mengatasi model secara kompleks, baik dari teknik regularisasi yang digunakan maupun penambahan teknik lainnya yang dapat mengatasi kasus model overfitting. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.